Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita akan membahas mengenai satu hasil penelitian, yaitu dengan judul Inovasi Mitigasi Bencana, Koordinasi Literasi Digital Pasca Bencana Gempa Bumi di Cianjur, Jawa Barat. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang rentan akan bencana alam, dan salah satunya yang sering terjadi adalah gempa bumi. Gempa bumi sendiri ini terjadi karena di Indonesia ada pertemuan 3 jalur lempeng, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan juga Pasifik. Nah, salah satu daerah yang di Indonesia yang rawan akan bencana alam gempa bumi ini adalah wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang tentunya kita masih ingat bahwa pada tanggal 21 November 2022 terjadi sebuah gempa di Cianjur, Jawa Barat. Gempa ini lumayan besar ya, dengan magnitudo 5,6, kedalaman 11 km, dan ini rentetannya ataupun rangkaiannya ada beberapa, yaitu 297 gempa susulan mulai tanggal 21 sampai 28 November 2022. Nah, dengan latar belakang hal tersebut tentunya masyarakat Cianjur dan juga masyarakat Indonesia memerlukan sebuah model komunikasi bencana ya, karena komunikasi bencana ini menjadi salah satu elemen yang sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian sekaligus meningkatkan efektivitas tindakan yang diambil ya guna mencegah atau melakukan mitigasi bencana termasuk gempa bumi. Dalam komunikasi bencana ini dibutuhkan sebuah informasi yang akurat kepada masyarakat, lembaga swasta, pemerintah, BPBD, BNPB, dan juga yang tentunya mempunyai seluruh elemen masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap mitigasi bencana, persiapan, respon yang cepat atau tanggap darurat, serta pemulihan situasi saat bencana terjadi. Nah, adapun model komunikasi bencana diperlukan untuk mempermudah dalam mitigasi bencana di Cianjur, Jawa Barat. Adapun tujuan dari penelitian ini tentunya adalah yang pertama untuk mengetahui inovasi mitigasi bencana dalam mengurangi risiko bencana. Artinya dengan adanya inovasi model mitigasi bencana ini diharapkan memberikan solusi kepada masyarakat dan juga pemangku kepentingan bahwa dengan adanya model ini ya, maka masyarakat ataupun pihak-pihak terkait bisa lebih mudah di dalam menyelesaikan permasalahan bencana ataupun mitigasi bencana yang mungkin terjadi. Yang kedua adalah untuk mengetahui koordinasi berbagai pihak tanggap darurat ketika bencana. Selama ini kelemahan yang terjadi adalah masyarakat menjadi bingung ketika ada bencana, mereka harus kemana, mereka harus melapor kemana, dan mereka membutuhkan apa. Nah, inilah yang terpenting bahwa jalur koordinasi ini tentu sangat dibutuhkan. Sehingga dengan adanya model ini diharapkan masyarakat mengetahui seandainya nanti terjadi bencana, maka mereka harus melapor kemana. Apakah ke Retana, relawan tanggap bencana, atau Destana, desa tanggap bencana, atau ke opinion leader, atau barangkali langsung kepada BPBD. Tujuan yang ketiga adalah mengetahui literasi digital dalam menginformasikan kepada masyarakat. Artinya bahwa dalam penelitian ini juga kita mencoba memberikan solusi literasi digital kepada masyarakat, di mana pihak-pihak terkait seperti BPBD, kemudian juga BNPB, pemerintah daerah Cianjur, terus mengupayakan informasi-informasi yang penting kepada masyarakat, sehingga apapun perkembangan-perkembangan baik itu gempa ataupun perkembangan-perkembangan gawat darurat yang lain selalu diinformasikan melalui Destana, Retana, dan juga masyarakat luas, tentunya menggunakan media yang mereka gunakan, yaitu media call center dan juga WA group. Nah, penelitian ini ataupun kebaruan yang
kami usulkan adalah sebuah model komunikasi mitigasi bencana di Cianjur dengan melibatkan beberapa pihak. Memang selama ini sudah ada beberapa model yang sudah dihasilkan oleh peneliti lain, akan tetapi dengan karakteristik yang berbeda. Tentunya ini menjadi sesuatu yang baru, ya, dan juga penggunaan media, dalam hal ini adalah media sosial. Tentunya ini menjadi satu inovasi baru sehingga masyarakat lebih sigap, lebih tanggap terhadap bencana yang mungkin terjadi. Di dalam model komunikasi mitigasi bencana di Cianjur ini terlibat di dalamnya adalah opinion leader ataupun tokoh masyarakat, desa tanggap bencana atau Destana, dan juga relawan tanggap bencana ataupun Retana. Adapun metode penelitian yang digunakan di sini adalah metode penelitian kualitatif, karena di sini mencoba melihat secara lebih mendalam apa yang dibutuhkan masyarakat terkait dengan bencana yang terjadi. Tentunya penelitian dengan metode kualitatif ini didasarkan pada filsafat post-positivisme, yang mana digunakan untuk melihat atau meneliti kondisi objek secara alamiah, yaitu wilayah Cianjur. Posisi peneliti saat ini sebagai instrumen kunci tentunya menggunakan teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian menekankan pada makna dibandingkan generalisasi yang memang itu menjadi ciri khas dari penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian yang ada di Cianjur ini, kami mencoba membuat sebuah model penelitian di mana Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB ini, ya, kemudian dari skop ke daerah ataupun turunannya adalah BPBD, itu yang bertanggung jawab terhadap segala bencana yang terjadi mengkoordinir segala bencana yang terjadi di daerah, dalam hal ini adalah Cianjur. Dan tentunya dalam model ini BPBD tidak sendiri, pemerintah daerah Cianjur juga, Kabupaten Cianjur juga hadir. Mereka berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait dengan bencana ataupun pasca bencana yang terjadi di Cianjur. Kemudian mereka juga dibantu opinion leader. Kenapa opinion leader? Karena opinion leader ini adalah pihak-pihak yang memang terdiri atas beberapa tokoh masyarakat yang ada di Cianjur, yang tentunya mereka sangat didengar oleh masyarakat. Sehingga informasi-informasi melalui opinion leader ini tentunya sangat penting dan langsung sampai kepada masyarakat, dan masyarakat mengikuti apa yang disampaikan oleh para opinion leader. Termasuk di dalamnya adalah opinion leader itu kemudian mendorong terciptanya sebuah destana atau desa tanggap bencana, yaitu desa-desa yang memang dalam wilayah yang rentan akan bencana ini kemudian sudah diciptakan ataupun dibentuklah destana, sehingga informasi-informasi dari pusat itu ataupun dari pihak-pihak terkait bisa sampai dengan cepat kepada masyarakat. Di dalam Destana sendiri ada Retana atau relawan tanggap bencana, yang ini terdiri dari warga-warga yang ada di desa-desa yang ada di Cianjur, yang memang mereka dengan sukarela mau untuk menjadi seorang relawan untuk selalu menginformasikan, menyampaikan program-program pemerintah, menyampaikan sosialisasi dari pemerintah yang disampaikan langsung kepada warga masyarakat yang ada di Cianjur. Tentunya tidak lepas juga kerjasama dengan beberapa NGO ataupun LSM, dan juga menggunakan media. Jadi media di sini tentunya mempercepat proses distribusi pesan dari pemerintah kepada masyarakat. Ya, karena dalam hal ini tentunya di BPBD ataupun model komunikasi yang ada di Cianjur ini, media yang digunakan adalah media call center dan juga WA group, ya, karena di sini perkembangan media tentunya setiap orang punya media sosial, dalam hal ini WA, sehingga distribusi pesan akan lebih cepat sampai kepada masyarakat. Keluaran dari penelitian ini tentunya kami mencoba memberikan atau mempublish pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi, sehingga masyarakat lebih memahami kira-kira seperti apa temuan ataupun model yang kami sudah hasilkan. Dan beberapa penelitian yang mendukung juga melengkapi informasi-informasi yang kami sampaikan. Adapun kesimpulan, saran, dan rekomendasi, yang pertama bahwa inovasi mitigasi bencana dalam mengurangi risiko bencana dengan menghasilkan model komunikasi
mitigasi bencana ini melibatkan pihak-pihak terkait seperti BPBD, kemudian opinion leader, Destana, Retana, kemudian juga media. Yang kedua, melalui model komunikasi ini, koordinasi berbagai pihak tanggap darurat. Jadi ketika terjadi bencana ataupun pasca bencana itu semakin efektif. Yang ketiga, bahwa literasi digital ini menggunakan call center dan WA group yang ini tentunya bisa dititipkan kepada para Retana dan Destana tadi, sehingga bisa cepat menyampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat lebih tanggap akan bencana yang mungkin terjadi. Rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk menggunakan model komunikasi mitigasi bencana dalam melakukan mitigasi terhadap masyarakat, terutama di daerah Cianjur. Yang kedua adalah melakukan sosialisasi dan literasi melalui berbagai platform media dan juga media sosial yang bisa digunakan oleh masyarakat. Di sini ada beberapa foto dokumentasi kegiatan di mana kami melakukan wawancara ke beberapa pihak, opinion leader, BPBD, kemudian juga Retana, Destana yang ada di Cianjur, sehingga informasi yang kami dapatkan tentunya lebih lengkap dan tentu ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Jadi model yang kami usulkan saat ini tentunya memberikan gambaran kepada wilayah lain bahwa memang kita sadar Indonesia adalah negara yang rentan akan bencana alam, sehingga dengan masing-masing daerah itu yang tentunya rentan terhadap bencana, lebih rentan terhadap bencana, itu sudah memiliki model komunikasi mitigasi bencana, sehingga seandainya nanti suatu saat terjadi bencana, kita sudah siap, dalam artian sudah siap dengan segala hal yang harus dilakukan oleh masyarakat, sehingga hal itu bisa meminimalkan korban, kemudian mempercepat proses recovery, yang mempercepat proses perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang ada, terutama adalah kondisi psikologi dari masyarakat. Demikian hasil penelitian yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.